Segmen ini kita akan minta pandangan Pak Arianto, walaupun tadi kita sudah mendengarkan Kabid Humas menjelaskan bagaimana kemudian pertemuan antara anggota ini dengan mereka yang disebut para pemuda pelaku tawuran ini. Pak Arianto, apakah memang kalau tadi saya dengar memang masih butuh pendalaman, lebih detail lagi harusnya nanti diberikan informasi kepada masyarakat. Tapi tadi yang disampaikan dari Pak Kabid Humas bahwa kemudian anggota ini melihat ada saling berkejaran begitu, bahkan juga diduga sempat akan membegal. Nah, kemudian diletuskanlah tembakan tersebut. Sudah sesuai SOP penanganan seperti itu, Pak Arianto? Ya, kalau dari cerita yang singkat itu ya, kemudian ada orang tertembak, kemudian alasannya katanya karena habis tawuran dan kemudian ketika kepergok ya sama anggota polisi yang di dinas di narkoba itu. Dan saya tanyakan pada Kapoltabesnya itu, dia tidak dalam keadaan tugas untuk operasi pembubaran itu. Baik, pulang dari bekerja posisinya. Ya, jadi apapun alasannya, kemudian ada orang tertembak meninggal dengan alasannya itu habis tawuran, itu pasti tidak akan mungkin bisa dibenarkan. Karena apa? Senjata api itu yang dipakai oleh polisi itu di dalam ketentuan pemakaiannya itu jelas ada ya, sangat jelas sekali di dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Kebetulan saya yang bikin perkap itu, sehingga saya hafal betul. Jadi senjata api polisi itu hanya dipakai untuk melindungi jiwa seseorang. Entah jiwa diri sendiri dari ancaman yang bertubi-tubi, yang sudah jelas mematikan, atau jiwa seseorang, misalkan ada orang mau dimakan, orang gila, kita boleh nembak orang gilanya itu. Itu. Atau orang mau dibegal, mau dibacok gitu, kita bisa membunuh, boleh membunuh begalnya itu. Baik. Jadi untuk melindungi itu. Nah ini kan kalau dikejar-kejar, apa alasannya kan itu katanya ada yang ini. Nah, saya ingin menyoroti begini ya. Ini sebetulnya ini polisi kelihatannya kurang pandai ya memanage media. Berita yang meledak ini kan berita polisi menembak anak kecil. Jadi seakan-akan polisi demikian brutal, ngawur saja, kemudian nggak menggunakan senjata, tidak ini. Tapi kemudian ketika diekspos, mestinya kan diberitakan seperti itu, polisi kan mestinya berpikir ya, wah polisi udah dituduh buruk ini ya, bagaimana caranya meredam supaya tidak dibully terus kan itu. Mestinya kan dia menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Tetapi kemarin di dalam press release pertama kali yang diutarakan justru apa itu tawurannya itu celuritnya ditunjukkan. Akhirnya kan polisi ini nyari pembenaran seakan-akan melindungi oknumnya yang jahat itu tadi kan gitu kan. Ini saya nggak ngerti apakah tidak disadari oleh polisi apa tidak. Tapi kemudian tadi ketika saya tanya, kemarin Mbak Putih kan tanya saya, Pak, apakah dengan rekonstruksi itu, prarekonstruksi itu nanti akan menguak apa yang terjadi? Saya jawab kan, ya pasti akan terkuak nanti kalau sudah saksi semua termasuk saksi yang melihat bagaimana penembakan. Gitu. Entah ini kan hanya saksi-saksi yang orang tawuran. Nah ternyata karena begini, kejadian tawurannya itu yang menangani adalah Poltabes. Adapun penembakan itu ditangani oleh Propam. Sehingga Propam tidak bisa membawa itu untuk di dalam prarekonstruksi kemarin itu. Jadi Poltabes belum mendapatkan gambaran utuh mengenai apa yang dilakukan oleh si penembak polisi itu. Baik. Yang tahu sekarang adalah Propam. Nah mestinya dalam hal ini kalau seandainya polisi itu ingin menjelaskan pada rakyat ya, betul-betul bahwa apakah ini memang polisi yang brutal, polisi koboi-koboinan apa enggak itu, mestinya dijelaskan apa yang terjadi itu begini loh gitu ya. Yang terjadi itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas tadi. Tapi kan hanya sebagian-sebagian masih sepotong-sepotong apa yang terjadian itu kan. Hanya katanya bahwa itu ketergok kemudian menembak gitu kan, ditembak kena ini gitu. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan gambaran apakah anggota tersebut betul-betul dalam keadaan terdesak atau tidak. Makanya itu yang kita sama-sama ingin mendapatkan informasi saya lebih yakin lanjut. Dia juga belum dapat gambaran karena oknumnya itu ditangani di Propam. Jadi Poltabes itu tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh anggota gitu. Artinya Pak Arianto ini sepertinya penyelesaiannya dilakukan secara terpisah, cukup lambat
menurut Pak Arianto ini? Menurut saya sih cepat ya, cepat. Tapi lambatnya adalah lambat memberitahukan hasilnya kepada rakyat. Lambat menginformasikannya. Iya, Oke. lambat menceritakan pada rakyat supaya rakyat itu tidak dendam banget sama polisi, itu mestinya kan diterangkan. Baik. Ininya kayak gini, dan kemudian yang terakhir saya sarankan ya, apapun ini kejadiannya itu jelas polisi itu menghilangkan nyawa orang dengan cara yang tidak benar ya, Baik. gitu ya. Mestinya polisi minta maaf lah gitu atas keteledoran anggotanya itu. Adapun untuk bagaimana prosesnya, ini anggota itu pasti diproses di samping kode etik juga pasti nanti menjelarnya kepada pidananya juga. Ya. Apakah dia 338 atau 359 Oke. atau apapun. Tapi paling tidak dari secara dini saya mewakili polisi ya, saya minta maaf lah ini karena itu sampai masih terjadi seperti itu ya. Baik. Walaupun saya yakin bahwa anggota itu menembaknya bukan bermaksud brutal koboi-koboinan, tetapi dia secara tidak sadar ya waktu itu dengan refleksnya itu menghadapi orang kayak gitu kemudian langsung nembak. Baik. Kebetulan kena dan mati. Iya, Pak Hartanto yang disuarakan oleh Pak Arianto tadi juga mungkin mewakili suara masyarakat menginginkan adanya keterbukaan, adanya transparansi informasi dari pihak kepolisian. Pak Hartanto. Ya, terima kasih Mbak. Kita turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya almarhum Gama ini ya. Kita cukup sedih juga, karena ini merupakan anak remaja juga yang merupakan masa depannya masih panjang. Tentunya kita dalam kasus penembakan ini akan terbuka, kita selalu transparan, rekan-rekan media selalu bertanya kepada saya sampaikan bahwa perkembangan sampai dengan saat ini yang bersangkutan sudah diproses penyidikannya dalam bentuk proses kode etik profesi kepolisian dan sudah dilakukan penahanan, dan saat ini penyidikan dari laporan terhadap orang tua almarhum, orang tua bapaknya almarhum sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan dibuatkan dalam bentuk laporan polisi, dan beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, dan malam ini laporan polisi yang dibuat oleh orang tua almarhum Gama kita naikkan proses penyidikan, dan besok pagi kita akan melaksanakan giat ekshumasi terhadap almarhum Gama di Sragen, dan kita tentunya di sini kasus penembakan tersebut akan dilakukan proses kode etik profesi, kemudian juga kasus tindak pidana hukumnya juga berlanjut. Jadi dua kasus itu paralel terhadap Aib2R tersebut. Demikian. Baik, terakhir mungkin juga Pak Arianto, pesan juga untuk kinerja kepolisian apa yang perlu ditekankan lagi Ya, mengenai saya penanganan apresiasi ini? ya kalau kemudian itu si oknum penembak itu tidak hanya etika profesi ya, tapi juga termasuk dalam pidananya ya. Tapi kalau pesan saya kepada polisi yang menangani dan juga pada polisi dimanapun berada, sekarang ini polisi kan lagi disorot ya gitu ya, dengan tindakan-tindakan yang brutal ataupun yang tidak tepat itu pasti polisi akan disorot. Nah ini yang harusnya tugas pokoknya adalah polisi menjelaskan. Inilah yang terjadi, bahwa polisi juga kita tuh anggota kita itu yang nembak itu kan maksudnya karena orang itu bawa senjata dan sebagainya, tadi saya dengar katanya itu disangkanya begal atau apa gitu ya. Sehingga dia langsung tembak aja gitu, dor-dor gitu. Nah ini juga saya sudah saran pada Bapak Kapolri, ini harus dievaluasi. Masalah penembakan, salah tembak itu harus dievaluasi. Tapi kebanyakan kalau ada gitu kan orang evaluasi orangnya, mentalnya, kejiwaannya, apakah SOP-nya benar apa tidak, kredibilitas dan sebagainya. Saya sarankan dievaluasi jenis senjata yang diberikan pada polisi. Baik, kenapa Pak? Kenapa? Apa pentingnya itu? Saya menyarankan polisi sebaiknya jangan dikasih senjata yang mematikan, membunuh, tetapi senjata yang melumpuhkan sesuai dengan standar HAM. Selama ini kan polisi dipersenjatai ya, dari mula karena dulu turunan sejak perang dulu, kemudian senjatanya hanya itu doang gitu ya. Sampai sekarang pun ketika kita menghadapi unjuk rasa juga pakai senjata api. Akhirnya kan juga kadang-kadang kan walaupun sudah dikasih ke peluru karet, kena juga, ada yang nyasar gitu. Nah makanya saya sudah menyarankan Bapak Kapolri, tolong yang dievaluasi dan direformasi itu bukan hanya bagaimana penggunaan senjata api oleh anggota polisi, ya, tetapi juga peralatan yang diberikan pada polisi itu mestinya dievaluasi.
polisi yang tidak punya tugas apa-apa nggak perlu dikasih senjata. Baik. Kalau toh dikasih senjata, ya dikasih senjata, tapi pelurunya karet. Sehingga suatu saat dia seperti itu tadi, nembak pertama kali mesti karet dulu, baru senjata tajam. Nah kemudian kalau untuk yang kita menangani unjuk rasa ataupun tawuran itu, senjatanya adalah senjata penjerat untuk nangkep orang tanpa membunuh. Senjata penjerat atau pelumpuh istilahnya. Itu bisa ada penjerat atau bisa pembius ya, ataupun senjata modern lainnya lah, tongkat kejut gitu ya, itu bisa dipakai. Itu saya kira dengan begitu akan sangat mengurangi terjadinya salah tembak oleh polisi di lapangan. Gitu. Jadi saya juga kasihan juga anggota di lapangan itu ya. Dan ini mereka juga tidak sengaja membunuh orang, tapi kemudian gara-gara dia tidak salah perhitungan itu sampai gitu, kemudian disalahkan mutlak itu ya. Tapi ya kita nggak boleh menyalahkan dia mutlak, enggak. Tapi menurut prosedurnya memang dia keliru. Dia harus jatuhi hukuman sesuai dengan bobot pelanggarannya itu. Gitu. Tapi inti saya kalau polisi mau selamat ya ke depan, supaya tidak banyak terjadi salah tembak itu, evaluasi mengenai sarana yang digunakan. Biasanya ini anggarannya yang besar karena mahal. Saya pikir itu polisi harus mendesak pada DPR. Kalau kita ingin supaya tidak salah tembak dan sebagainya, tolong kami diberi peralatan yang canggih, yang modern, yang manusiawi lah gitu. Dan kami akan memberikan senjata yang mematikan itu hanya kepada tugas polisi yang betul-betul menghadapi ancaman, misalnya terorisme, KKB, kemudian apalagi narkoba, yang itu yang suatu saat akan serangan itu baru dikasihkan pada polisi yang itu. Yang lain-lainnya itu cukup senjata untuk pelumpuh saja. Melumpuhkan saja. Baik, Pak Arianto tadi terima kasih. Semoga kita bisa belajar banyak, termasuk juga tadi evaluasi mengenai jenis senjata apa yang seharusnya dipegang oleh polisi bisa dilakukan secara menyeluruh. Pak Arianto juga terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan keterangan dalam program ini, dan kita masih akan terus tunggu Pak bagaimana proses pendalaman dilakukan. Selamat malam para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.